Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Bahzi. Saya Anissa. Nah, kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia hukum dan bisnis, yaitu tentang subjek hukum ekonomi. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih subjek hukum ekonomi itu? Siapa saja yang termasuk dan apa saja sih kewajibannya? Nah, kali ini kita akan membahas dengan bahasa yang santai namun tetap berbobot. Pertama-tama, mari kita pahami dulu pengertiannya subjek hukum ekonomi. Subjek hukum ekonomi itu adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam bidang kegiatan ekonomi. Mereka itu bisa berupa orang perseorangan, badan hukum maupun negara, seperti perusahaan, koperasi, bahkan negara sekalipun. Artinya siapapun yang melakukan kegiatan ekonomi, entah itu jual beli, investasi, produksi sampai pinjam meminjam, bisa termasuk dalam subjek hukum ekonomi. Sekarang kita bahas dulu siapa saja subjek hukum ekonomi itu. Yang pertama itu ada orang atau individu, misalnya pedagang, pengusaha kecil, konsumen ataupun pekerja. Yang kedua itu ada badan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi maupun BUMN. Yang ketiga itu negara. Negara itu juga bisa menjadi subjek hukum ekonomi karena negara itu sering terlibat dalam perjanjian internasional, kontrak internasional, investasi dan regulasi ekonomi. Lalu, apa saja sih kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum ekonomi? Yang pertama itu ada mematuhi perjanjian atau kontrak. Kalau sudah sepakat, perjanjian itu harus dijalankan. Yang kedua itu membayar kewajiban finansial seperti cicilan, pajak ataupun hutang. Yang ketiga itu tidak merugikan pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Dan yang paling penting itu adalah taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Yang kelima mari kita membahas contoh kasus supaya lebih mudah. Kita lihat dari contoh nyata, yaitu seperti ada seorang debitur yang mengambil kredit di sebuah leasing motor. Selama ia membayar cicilan tepat waktu, hak dan kewajiban kedua belah pihak itu berjalan lancar, leasing menerima cicilan, debitur bisa memakai motor. Tapi kalau debitur lalai membayar, maka ia disebut wan prestasi atau ingkar janji. Akibatnya motor itu bisa ditarik oleh pihak leasing. Kasus sesederhana ini menunjukkan bahwa sebagai subjek hukum ekonomi, individu itu punya kewajiban yang harus ditaati. Kalau tidak, maka akan ada konsekuensi hukum yang berlaku. Nah, sekarang kita ini akan memberi pertanyaan kepada rekan saya. Yang pertama itu, apa sih bedanya hukum dan subjek hukum itu? Bedanya subjek hukum sama objek hukum itu adalah subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum adalah hal atau benda yang menjadi sasaran dari hubungan hukum, misalnya seperti uang, barang, atau jasa. Mungkin pertanyaan kedua itu, kalau sebuah perusahaan itu melanggar kontrak, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah badan hukum yang menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab, bukan pemilik atau karyawannya secara pribadi. Kecuali ada barang bukti pelanggaran pidana, baru pemiliknya yang bertanggung jawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kenapa itu negara bisa disebut juga sebagai subjek hukum ekonomi? Karena negara bisa mengikatkan diri dalam perjanjian internasional, terus mengelola aset atau melakukan investasi sehingga negara juga memiliki hak dan kewajibannya. Mungkin dari 3 pertanyaan itu sudah dapat menjawab pertanyaan dari kalian tentang subjek hukum ekonomi. Jadi kesimpulannya, subjek hukum ekonomi itu adalah siapa saja yang berperan dalam kegiatan ekonomi dengan hak dan kewajibannya masing-masing, baik individu, badan hukum, ataupun negara. Semuanya punya peran penting dalam menjaga keseimbangan hukum dan kegiatan ekonomi.
Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like podcast kami ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye. See you.